Nah, oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah bagaimana cara membuat ikan melem itu bisa menjadi ikan terapi ya, ikan nilem atau ikan melem atau apapun sebutannya. Untuk di tempat lain mungkin sebutannya lain ya, tapi ikan melem itu bentuknya seperti ini. Jadi ikan ini biasanya itu juga sering dijadikan untuk ikan terapi, terutama di eh, rumah makan di pinggiran, misalnya di tengah sawah atau di tempat wisata. Misalnya kalau di sini itu ada di eh, Taman Kaliurang, itu ada kolam, nah isinya itu ikan melem yang biasa atau yang bisa dipakai untuk ikan terapi. Nah, namun kadang masalahnya itu ikan ini tidak mau menggigitin kaki atau tangan ya ketika kita beli. Nah, itu sebenarnya masalahnya bukan ikan itu tidak mau, cuma dia ini belum beradaptasi. Jadi biasanya si pembeli itu terburu-buru, jadi ikannya dicemplungin. Nah, hari itu juga dia ingin ikannya itu bereaksi langsung ya dengan menggigit. Ketika dia memasukkan kakinya atau memasukkan tangannya, ikan itu langsung bereaksi. Padahal ikan ini kan butuh adaptasi juga, supaya dia nyaman dengan lingkungan barunya, kan dia memerlukan adaptasi. Nah, biasanya itu paling lama itu 3 hari ikan ini sudah akan mau menggigitin tangan atau kaki ya. Intinya ikan ini sudah beradaptasi dan kondisi ikan ini sehat. Kalau ikan ini kondisinya sakit, tentunya tidak akan mau menggigitin, malah nanti akan mati satu persatu biasanya. Nah, ketika ikan itu sudah beradaptasi, tentunya dia tidak akan takut dengan manusia. Jadi semua ikan juga seperti itu. Contohnya seperti ini kan. Nah, ikan ini dia itu sudah ibaratnya beradaptasi dengan lingkungan dan menganggap pemiliknya itu sebagai apa ya? Bukan ancamannya. Jadi kalau kita mendekat, dia tidak akan takut, malah dia akan mendekat. Misalnya saya kasih tangannya di sini kan. eh, Nah, dia ini tidak akan takut, malah biasanya akan bergerombol, dikiranya akan memberi makanan. Nah, ikan nilem sendiri itu sekarang pamornya itu lumayan bisa menggantikan ikan gararufa ya, atau ikan terapi yang asli. Karena memang untuk harga itu ikan gararufa itu lebih mahal daripada ikan nilem yang lokal. Misalnya di sini bisa kita lihat ya, 200 ekor 100.000. Kemudian ini ada 100 ekor 100.000, berarti satu ekor 1.000. Sementara kalau ikan melem itu 1.000 itu mungkin bisa dapat 2 atau 4, tergantung eh, stoknya juga, tempatnya di situ juga. Itu aja untuk ikan gararufa yang di sini tadi itu mungkin untuk harga yang grosir ya. Sementara untuk ecer mungkin lebih mahal lagi. Jadi bisa, nah contohnya di sini mana sih? Nah, misalnya ini kan untuk ecer bisa sampai 5.000 kan. Atau kita lihat misal daerah Jogja saja, misalnya itu harganya berapa kira-kira? Nah, 2.800. Kemudian Gararufa 2.800. Jadi memang harganya itu lebih mahal daripada ikan melem. Kalau melem itu kan selain buat terapi, dia juga buat pakan predator, jadi harganya lebih murah. Nah, itu bisa menjadi alternatif untuk yang low budget ya, yang ingin punya ikan terapi tapi
budgetnya pas-pasan, jadi bisa memakai ikan gararufa maksudnya ya. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya apa bedanya? Kalau bedanya sih menurut saya ketika mencoba terapi pakai ikan terapi yang gararufa itu sama yang melem itu tidak ada bedanya. Hanya mungkin sensasi aja, sensasi serasa dipijat. Kalau yang melem itu ya lokal, kalau yang gararufa itu kan rasanya tuh kayak dipijat dari Turki ya, atau serasa diurut oleh tukang urut dari Turki, karena kan ikan ini dari Turki. Jadi ada sensasi antara Eropa sama Asia, kan Turki kan di perbatasan Eropa sama Asia, jadi seperti itu aja. Tapi kalau untuk perbedaan sih tidak ada, jadi ya hampir sama aja rasanya. Nah, perbedaan itu mungkin hanya di segi ukuran. Kalau ikan gararufa itu hanya bisa sampai ukuran 15 cm, sementara ikan nilem ini bisa sampai ukuran 25 cm. Oleh karena itu biasanya kalau sudah usia 25 cm itu biasanya sama pemiliknya itu ikannya dibikin lauk, atau ada juga yang melepasnya ke alam. Nah, sementara manfaat ikan terapi itu yang pertama adalah menurut liputan6.com itu yang pertama untuk pengelupasan kulit kaki. Jadi ikan ini bisa menghilangkan kulit mati dan menghaluskannya, kemudian memakan bakteri dan kulit mati tersebut. Kemudian yang kedua untuk relaksasi. Jadi ikan ini bisa menyegarkan kaki Anda yang lelah. Sebenarnya tidak hanya kaki, bisa juga tangan, badan dan sebagainya. Nomor 3, ketika Anda mencelupkan kaki ke dalam kolam, semua ikan akan menyerang dan mulai memakan kulit Anda. Gelitikan ini meningkatkan sekresi endorfin atau zat kimia dari otak. Jadi menimbulkan rasa bahagia, intinya itu. Kemudian yang keempat, air liur gararufa dan juga ikan lainnya ya mengandung enzim yang berisi ditranol yang merangsang pertumbuhan sel kulit baru. Nomor 5 adalah spa. Ikan bisa melembutkan kaki dan mengurangi gatal dan noda pada kulit. Yang keenam adalah meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketujuh, ikan ini dianggap sebagai pengobatan medis seperti psoriasis, kutil dan kapalan. Jadi bisa untuk mengurangi itu. Sementara ada dampak buruknya juga. Dampak buruknya itu karena ikan ini kan dipakai secara rame-rame, jadi kadang juga disebutkan bisa juga menjadi media untuk penyebaran penyakit virus HIV atau hepatitis C ya, menurut The Health Protection Agency di Inggris. Nah, kemudian pada tahun 2003 mengingatkan bahwa resiko pengobatan gigit ikan ini tidak boleh diabaikan. Nah, jadi intinya bisa menyebabkan penyakit seperti HIV atau hepatitis. Namun ini bisa diatasi dengan cara memperhatikan kebersihan sarananya juga ya. Jadi harus memperhatikan sarana. Oleh karena itu ketika memelihara ikan terapi sebaiknya memakai sirkulasi atau filtrasi yang canggih ya. Jadi untuk mencegah adanya bakteri atau penyakit-penyakit yang kemungkinan masuk di dalam tubuh ikan itu kemudian nanti menggigit, menular ke kitanya. Jadi itu tadi kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya ikan ini sehat saja, maksudnya dia ini tidak bermasalah
Yang menjadi masalah kalau ikan ini digunakan secara massal, misalnya untuk 100 orang atau 200 orang. Nah, sebaiknya oleh karena itu kita harus mempunyai ikan terapi di rumah kita sendiri. Jadi untuk kita pakai pribadi saja, jadi orang lain tidak bisa memakainya. Nah, solusinya itu bisa memakai ikan melem ya. Jadi menurut liputan6.com itu ikan nelem itu juga bisa dijadikan ikan terapi. Nah, ini jenis-jenis dan dampak buruknya. Nah, ini jenis-jenis ikan terapi yang populer di Indonesia ada dua, yakni ikan gararufa dan nilem. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti awal-awal ketika kita memasukkan tangan pasti tidak semua ikan akan menggigit, biasanya hanya 1-2 ekor saja. Itu nanti yang akan menjadi semacam kayak pionir ya. Jadi nanti ketika ada satu ikan yang berani, pasti nanti yang lain juga akan berani menggigitin. Nah, sebaiknya yang dimasukkan itu jangan tangan, karena dia biasanya takut kalau tangan. Kalau kaki itu lebih cepat digigitin oleh ikan ini. Tetapi karena ini akuarium ini tempatnya di atas ya, jadi di atas, jadi tidak bisa dimasukkan kaki untuk mengeceknya. Nah, jadi saya cek dengan tangan. Nah, nanti kalau sudah lama-lama dia ini beradaptasi, nanti ikan ini pasti akan mulai menggigitin tangan ya. Nah, kalau sudah berani menggigitin tangan, pasti nanti akan berani menggigit kaki. Jadi sampai sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.